Assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas tentang laju reaksi kimia. Ya, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat notif terbaru dari kami. Oke, coba kita perhatikan laju reaksi dari ledakan amonium nitrat dan laju reaksi dari perkaratan besi. Nah, keduanya memiliki laju reaksi yang berbeda, ya. Oke, laju menyatakan besarnya perubahan yang terjadi dalam satuan waktu. Kalau laju reaksi apa ya? Nah, untuk menyatakan kelajuan suatu reaksi, kita perlu melakukan pengukuran. Perubahan apakah yang harus diukur? Reaksi kimia adalah proses perubahan zat bereaksi menjadi produk seiring bertambahnya waktu. Maka jumlah zat bereaksi akan semakin berkurang sedangkan produk semakin banyak. Jadi laju reaksi adalah laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk, ya. Kemudian ungkapan laju reaksi, ya, R-nya itu adalah bereaksi sedangkan P-nya adalah produk, ya. Jadi laju reaksi bisa dinyatakan dengan berkurangnya konsentrasi bereaksi per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Di situ contohnya pada reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2, VN2O5 bisa diartikan berkurangnya konsentrasi NO2 O5 per satuan waktu. Sedangkan laju NO2 bisa diartikan bertambahnya konsentrasi NO2 per satuan waktu. Kemudian untuk VO2 juga sama, bertambahnya konsentrasi O2 per satuan waktu, ya. Teori tumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa partikel-partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif. Nah, energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif disebut dengan energi aktivasi. Itu, ya. Nah, pada dasarnya, laju reaksi bergantung pada yang pertama adalah orientasi atau arah tumbukan partikel, ya. Pada reaksi umumnya, partikel harus dalam orientasi yang tertentu ketika bertumbukan agar tumbukan yang terjadi efektif dan menghasilkan reaksi. Kemudian frekuensi terjadinya tumbukan partikel. Semakin sering terjadi tumbukan partikel, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif sehingga laju reaksinya juga semakin cepat. Yang ketiga, energi partikel reaktan yang bertumbukan. Energi partikel reaktan yang bertumbukan harus melampaui energi aktivasi, yakni energi penghalang terjadinya reaksi, sehingga reaksi dapat terjadi. Bila energi aktivasi semakin rendah, maka laju reaksi akan semakin cepat, ya. Nah, itu ya. Jika tumbukannya tidak efektif, maka tidak akan terjadi reaksi. Sedangkan jika tumbukannya efektif, maka dia akan terjadi reaksi. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan laju reaksi juga semakin meningkat. Kalau dilihat di gambar pada bawah itu, ya, konsentrasi rendah maka dia peluang bertumbukannya kecil, sedangkan kalau konsentrasi tinggi peluang bertumbukan efektifnya itu besar. Jadi kalau semakin sering dia tumbukan kan dia akan semakin cepat, ya, laju reaksinya. Ya, jadi konsentrasi tinggi akan mempercepat laju reaksi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka
semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan, sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukannya juga akan semakin meningkat. Faktor selanjutnya yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding dengan jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya akan lebih cepat ya. Itu ya grafiknya itu ya, dengan katalis dan tanpa katalis. Kemudian luas permukaan. Luas permukaan adalah besarnya permukaan yang dapat disentuh ketika bereaksi. Semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin besar. Jadi jika ada padatan, serbuk, atau butiran, yang lebih cepat bereaksi adalah yang serbuk ya. Nah, ini coba dilihat ya, pemisalan untuk menggambarkan laju permukaan ya. Misalnya ini pir ini ya, buah pir ini, maka laju luas permukaannya adalah ya kulit luarnya ini. Kulit luarnya ini merupakan luas permukaan di mana dia akan bereaksi dengan senyawa atau unsur lain ya. Kemudian jika saya perkecil bagiannya dengan cara saya potong ya, ini saya bagi dua ya, seperti ini. Nah, maka luas permukaannya akan bertambah. Jadi yang awalnya cuman kulit luarnya saja, maka sekarang luas permukaannya juga ketambah nih, yang di dalam ini. Ya. Jadi yang luar ini kulitnya ya, sama di dalam ini juga ya, sama dalamnya juga termasuk luas permukaannya jadi bertambah ya. Nah, luas permukaannya jadi bertambah itu. Nah, jadi semakin diperkecil maka luas permukaannya akan semakin besar sehingga lajunya semakin cepat. Gimana kalau ini ya, misal saya potong lagi ya, saya perkecil lagi seperti ini ya, kita lihat ya. Nah, oke. Nah, luas permukaannya nambah lagi nih, yang awalnya cuma kulit luar sama kulit yang sama yang dalamnya yang luas itu, nah nambah lagi yang ini nih. Nah ya, nah ini ya. Jadi luas permukaannya jadi semakin kecil ya. Oke, seperti itu. Jadi semakin kecil, semakin dipotong atau semakin dikecilkan ukurannya, luas permukaannya akan semakin besar ya, sehingga lajunya juga akan semakin besar. Hukum laju reaksi ya. A plus B menjadi C plus D, maka V atau laju reaksi sama dengan K atau konstanta dikali konsentrasi A pangkat M, M-nya ini orde ya, dikalikan konsentrasi B pangkat N, N-nya ini juga orde. Jadi kalau orde totalnya M plus orde 0 ya. Di sini grafiknya dia datar, artinya konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jika konsentrasinya ditambah atau dilipat gandakan, lajunya tetap. Sedangkan kalau orde 1, konsentrasi berbanding lurus ya. Jadi misalnya konsentrasinya dibuat 2 kali lipat, maka lajunya akan 2 kali lebih besar juga. Sedangkan kalau orde 2, jika konsentrasinya misalnya dipangkatkan 2 atau dikalikan 2, maka lajunya 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih besar ya. Grafiknya di situ melengkung seperti itu ya. Kemudian molaritas, sebelum kita bahas kita harus paham molaritas larutan ya. Rumusnya M sama dengan N per V dalam liter atau gram per mr kali 1000 per V. Ya, di sini N-nya itu mol, V-nya itu volume. Sedangkan rumus pengenceran larutan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ya. Contohnya sebanyak 8 gram NaOH diketahui molar mR-nya 40 dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Hitunglah kemolaran larutan. Oke ya. Maka M sama dengan, karena sudah diketahui masanya dan mR-nya, pakai rumus gram per mR kali 1000 per V ya. Jadi gramnya di sini 6, mR-nya di sini 40 dikali 1000 per
V-nya adalah ini ya, 150 ya, 150 mili. Oke, dicoret-coret ya, coret. Maka di sini hasilnya adalah 1 molar ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah contoh pengenceran ya. Beberapa volume larutan H2SO4 2 molar yang diperlukan untuk membuat larutan 200 mili H2SO4 0,5 molar ya. Oke, di sini molarnya awalnya 2 molar diencerkan menjadi 0,5 molar. Kita pakai rumus pengenceran ya. Ini rumusnya M1V1 sama dengan M2V2. Kita masukkan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya di sini berapa? 2 ya. Oke, kita masukkan 2 kali V1 sama dengan M2-nya 0,5 ya. Dari sini kemudian 0,5 kali V1-nya adalah 200 mili ya. 200 mili. Oke, jadi 2V1 sama dengan 100 ya, sama dengan 100, maka V1 sama dengan 50 mili. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada contoh soal ya. NO2 plus CO menjadi NO plus CO2. Yang ditanyakan order reaksi terhadap NO2 dan order reaksi terhadap CO, kemudian order reaksi total, konstanta laju reaksi atau K, kemudian laju reaksi ketika konsentrasi NO 0,40 molar dan konsentrasi CO 0,40 molar. Oke ya. Order reaksi terhadap NO. Ya, jadi berarti kita cari yang konsentrasi CO-nya itu sama ya. Berarti kita lihat bisa di persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Oke, kita tulis dulu ya dari persamaan laju reaksinya. V2 per V1 sama dengan K ya, konsentrasi NO2 yang kedua pangkat X, konsentrasi CO ya pada persamaan 2 pangkat Y per ya K kali NO2 persamaan 1 pangkat X persamaan 1 ya, persamaan 1 pangkat X di sini, kemudian kali konsentrasi CO pangkat Y ya. Sebenarnya ini bisa dicoret ya, CO2 nya sebenarnya nggak ditulis nggak apa-apa ya, karena nanti kan bisa dicoret sama yang K juga tuh. Nah, kayak gini dicoret ya. Jadi V2 kita masukkan 0,0080 per 0,005 ya. Kemudian konsentrasi NO2 nya kita masukkan 0,40 per 0,10 ya, pangkat X seperti ini ya. Jadi ini hasilnya 16 sama dengan 4 ya, pangkat X. Jadi X nya sama dengan 2. Oke ya. Sedangkan untuk mencari order reaksi terhadap CO ya, terhadap CO kita pilih yang konsentrasi NO nya itu sama ya. Maka kalau di soal tadi ya kita lihat ya, jadi bisa di persamaan 1 dan 3 ya. Kemudian ini kita masukkan ya, kita tinggal masukkan V3 per V1 sama dengan ya, di sini nggak usah yang K-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi di sini kita masukkan ya konsentrasi dari CO, karena yang pilih tadi kan yang NO nya sama, maka NO nya boleh nggak ditulis nggak apa-apa, sama K nya juga nggak tulis nggak apa-apa ya. Jadi tinggal langsung kayak gini, tinggal kita masukkan aja
V3-nya. Oke ya. V3-nya 0,005 ya. Per V1-nya juga 0,05. Sama dengan konsentrasi CO-nya kita masukkan 0,20 per 0,10 pangkat Y ya. Oke, jadi ini 1, ini 2 pangkat Y, maka nilai Y sama dengan 0 ya. Ingat kalau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, semua bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Oke, berarti Y nya sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan lajunya ya, persamaan laju reaksinya, oke, tinggal kita masukkan, maka V sama dengan K kali NO2 pangkat 2, karena orde dari NO2 adalah 2 ya, sedangkan yang CO kan ordenya 0, jadi tidak perlu ditulis ya. Jadi orde totalnya sama dengan orde reaksi total ya, itu sama dengan 2 plus 0 atau sama dengan 2. Oke, kemudian dilanjut ya, kita akan mencari nilai K ya, mencari nilai K. Oke, tinggal kita masukkan salah satu persamaan, terserah ya mau persamaan berapa. Ini saya coba untuk persamaan yang 1 ya, jadi tinggal dimasukkan V1 sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2 sesuai rumusnya persamaan laju reaksi tadi. V1 nya 0,005 kita masukkan, K kemudian 0,10 kuadrat, 0,005 ya per 0,10 kuadrat 0,010 ya kali K, jadi nilai K nya sama dengan 0,5. Oke, kemudian selanjutnya yaitu menghitung laju jika konsentrasinya ini ya dimasukkan ya dari persamaan dulu. Oke, dimasukkan K sama dengan V sama dengan K kali konsentrasi NO2 kuadrat sesuai rumus ya. Jika konsentrasi NO nya 0,40 dan CO nya 0,40, tapi karena CO nya kan nggak ada ya karena ordenya tadi 0, maka tinggal dimasukkan yang NO, berarti 0,5 kali 0,40 kuadrat sama dengan 0,5 kali 0,16 ya. Jadi tinggal dimasukkan dan tinggal dikali, jadinya 0,08 molar per sekon ya. Oke, terima kasih udah nonton. Video selanjutnya kita akan bahas tentang soal-soal laju reaksi ya. Makasih.